Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Fikri Farihin, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, dan seluruh rekan-rekan kelas 5 PAIB yang tetap semangat mengikuti perkuliahan secara daring. Alhamdulillah pada video kali ini merupakan video pertemuan terakhir sekaligus menjawab ujian akhir semester. Langsung saja kita ke soal. Jadi pertanyaan nomor 1, jelaskan pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli dan apa sajakah prinsip-prinsip operasional dalam administrasi pendidikan. Jadi administrasi pendidikan menurut Syarif adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik itu personil maupun material, secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. Sedangkan administrasi pendidikan menurut Syamsi adalah seluruh kegiatan dalam setiap usaha kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok atau lebih orang-orang secara bersama-sama dan simultan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, menurut Supardi, administrasi adalah keseluruhan proses kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok atau lebih orang-orang secara bersama-sama dan simultan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa prinsip dasar dalam administrasi antara lain: 1. Prinsip efisiensi, 2. Prinsip pengelolaan, yang ketiga prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, yang keempat prinsip kepemimpinan yang efektif, yang kelima prinsip kerjasama. Jadi prinsip ini merupakan sesuatu yang dibuat sebagai pegangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di antara prinsip-prinsip administrasi pendidikan antara lain adanya sumber daya manusia atau SDM, kemudian adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, adanya penataan atau peraturan dari kerjasama tersebut. Yang keempat, adanya non-manusia seperti peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dan harus ditata. Yang terakhir, tujuan yang hendak dicapai bersama dari kerjasama tersebut. Kemudian soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan 12 dimensi kepemimpinan yang meliputi komponen orientasi sistem dan orientasi person. Orientasi sistem meliputi yang pertama mengutamakan produksi, yaitu melakukan desakan untuk hasil yang produktif. Kemudian yang kedua, pemberitahuan struktur, maksudnya secara jelas menetapkan peranannya sendiri dan mengajak para pengikut mengetahui apa yang diharapkan. Kemudian perwakilan, membicarakan dan bertindak sebagai wakil kelompok. Yang keempat, asumsi peranan, secara aktif melatih peranan kepemimpinan daripada menyerahkan kepemimpinan kepada yang lain. Yang kelima, persuasi, menggunakan keyakinan dan bukti secara efektif, menunjukkan keyakinan yang kuat. Kemudian yang keenam, orientasi ke atas, memelihara hubungan yang ramah dengan yang lebih tinggi, mempunyai pengaruh terhadap mereka dan memperjuangkan status yang lebih tinggi. Sedangkan pada orientasi person, yang pertama yakni toleransi kebebasan, mengizinkan anggota-anggota staf mengambil inisiatif, keputusan, dan juga tindakan. Kemudian yang kedua, toleransi ketidakpastian, dapat mentoleransi ketidakpastian dan penangguhan tanpa merasa cemas atau bimbang. Kemudian yang ketiga, konsiderasi atau perhatian, memperhatikan kesenangan, kesehatan, kedudukan, dan kontribusi pengikut. Yang keempat, tuntutan ketentraman, mendamaikan pertentangan dan mengurangi kekacauan atau kebingungan terhadap sistem. Yang kelima, ketepatan prakiraan, memperlihatkan pengertian dan kemampuan mempraktekkan hasil-hasil secara tepat. Yang keenam, integrasi, memelihara kekompakan organisasi dan menyelesaikan pertentangan-pertentangan antar anggota. Kemudian soal nomor 3, jelaskan mengapa in-service training atau upgrading sangat diperlukan dalam pelaku pendidikan.
Jadi pendidikan in service education atau pendidikan dalam jabatan atau latihan-latihan semasa berdinas dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan secara kontinu pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap para guru serta tenaga kependidikan yang lain guna mengefektifkan dan mengefisiensikan pekerjaan atau jabatannya. Kemudian, upgrading ialah salah satu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk meninggikan atau meningkatkan taraf ilmu pengetahuan dan kecakapan para pegawai, guru-guru atau petugas pendidikan lainnya, sehingga dengan demikian keahliannya bertambah luas dan mendalam. Perbedaannya agak jelas antara in-service training dan upgrading. Upgrading lebih memiliki civil effect pada pekerjaan atau jabatan pegawai yang di-upgrade. Jadi sebab-sebab perlunya diadakan in-service training dan upgrading ini, di samping pendidikan persiapan yang kurang mencukupi, juga banyak guru yang telah keluar dari sekolah, guru tidak pernah atau tidak dapat menambah pengetahuan mereka sehingga menyebabkan cara kerja mereka tidak berubah-ubah, stuck di situ saja. Jadi di sini perlunya in-service training dan upgrading dibutuhkan. Kemudian soal nomor 4. Deskripsikan dengan disertai contoh tugas-tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif. Tugasnya antara lain, yang pertama, membimbing guru-guru agar dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai dan hubungan antara aktivitas pengajaran dengan tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan dan kebutuhan murid. Yang ketiga, menyeleksi dan memberikan tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, kemampuan, dan bakat masing-masing. Selanjutnya, mendorong mereka untuk terus mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan tersebut. Yang keempat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu telah dicapai. Kemudian soal nomor 6. Keberadaan guidance dan konseling atau bimbingan dan konseling di sekolah amat diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam proses pendidikan. Jadi bagi siapa bimbingan itu diperlukan? Benarkah hanya untuk anak abnormal saja yang perlu mendapatkan bimbingan? Mengapa bimbingan perlu diadakan di sekolah-sekolah dan siapakah yang melaksanakan bimbingan tersebut? Kebanyakan orang berpikir bahwasanya bimbingan konseling diperuntukkan bagi anak yang bermasalah saja. Pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang kurang tepat. Maksud bimbingan dan konseling merupakan pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar anak yang dibimbing mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, dan juga berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan konseling tidak hanya melayani anak yang bermasalah. Siapa sajakah yang dilayani bimbingan dan konseling? Jadi bimbingan konseling memberikan pelayanan kepada anak yang telah mampu mendefinisikan dirinya dan juga sadar dengan konsep dirinya. Bimbingan dan konseling melayani anak yang dapat mengontrol dan menggunakan aspek kognitif dan sosial emosional dengan baik. Pelayanan bimbingan dan konseling juga diberikan kepada anak yang memiliki keinginan untuk memanfaatkan layanan BK itu sendiri. Selain itu, BK melayani anak yang memiliki masalah dan anak yang membutuhkan untuk menemukan atau meningkatkan potensinya. Prinsip-prinsip yang ada dalam bimbingan konseling itu sendiri tidak hanya terpaku pada anak yang bermasalah, melainkan menyeluruh. Dalam pemberian bimbingan dan konseling, seorang pembimbing hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip dari bimbingan dan konseling. Dari paparan di atas dapat dipahami bahwasanya pemberian bimbingan dan konseling tidak hanya diberikan kepada anak yang bermasalah, melainkan bimbingan juga diberikan kepada anak yang tidak bermasalah. Seluruh anak didik atau siswa berhak mendapatkan bimbingan dan konseling.
Jadi, jangan menganggap bimbingan konseling atau BK merupakan tempat yang negatif yang hanya diisi oleh anak-anak nakal atau anak-anak bermasalah saja. Kemudian yang nomor 7, jelaskan konsep pendidikan yang berbasis masyarakat. Konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan implementasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dari konsep tadi dapat dinyatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Konsep dan praktek pendidikan berbasis masyarakat tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri, dan memiliki daya saing dengan melakukan program belajar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan ini pada dasarnya dikembangkan dan dilaksanakan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Melalui lembaga-lembaga pendidikan berbasis masyarakat, masyarakat berupaya untuk memperbaiki kehidupannya secara terus-menerus melalui pemberdayaan dengan sarana pendidikan dan pelatihan. Dari sini kemudian berkembang model-model atau bentuk PBM atau pendidikan berbasis masyarakat. Beberapa contoh dari lembaga ini adalah contohnya TPQ, TPA, atau TKA. Kemudian lembaga kursus yang dikelola masyarakat, pesantren, dan sebagainya. Dalam pendidikan berbasis masyarakat, masyarakatlah yang menjadi tuan atau pemilik di rumahnya sendiri. Pihak lain, dalam hal ini pemerintah, hanya bisa menjadi mitra atau rekan yang berfungsi untuk memfasilitasi, mendanai, atau mendampingi segala kegiatan yang ada kaitannya dengan pendidikan berbasis masyarakat tersebut tanpa ada unsur memaksakan kepentingan. Itu tadi jawaban UAS atau ujian akhir semester mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.